Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dosen yang kami hormati dan teman-teman yang saya cintai, izinkan saya mewakili kelompok 6 dari kelas A2 untuk menyampaikan materi di mata kuliah Desain Pembelajaran PAI berbasis digital. Kelompok A2 terdiri dari saya sendiri, Gilang Yuswantara, kemudian Yanti Lestari, kemudian Neng Sinta, kemudian Sulastri, dan Iip Awalia. Teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi tentang memahami pembelajaran berbasis website. Tentunya di era globalisasi ini kita tidak dapat dipisahkan dari internet dan juga situs website, karena website merupakan salah satu sumber ilmu yang bisa didapat oleh siswa. Pembelajaran berbasis website sendiri adalah teknik pembelajaran online dengan menggunakan teknologi internet. Inilah cara terbaik untuk belajar sesuai kebutuhan. Kebutuhan siapa? Tentunya kebutuhan setiap orang. Setiap orang bebas untuk mengakses website dan bebas belajar dari website. Kemudian apa sebenarnya yang dimaksud dengan website itu? Secara terminologis, website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain. Pembelajaran berbasis website memungkinkan fleksibilitas waktu dan ruang. Siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja dengan internet. Ini merupakan salah satu kelebihan dari belajar melalui website. Siswa dan guru bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Dan mungkin salah satu kekurangannya adalah siswa tidak langsung bertatap muka dengan gurunya. Tapi kita dapat mengambil hikmah dari adanya website ini, yaitu adalah mempermudah pembelajaran bagi siswa dan bagi pengajar. Konsep pembelajaran berbasis website. Pembelajaran berbasis website ini merupakan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet sebagai metode penyampaian, interaksi, dan fasilitasi, serta didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya. Seiring kemajuan teknologi dan perubahan tren gaya hidup manusia saat ini, cenderung bergerak secara dinamis, kebutuhan akan proses jarak jauh atau yang biasa disebut dengan teleedukasi semakin meningkat. Contohnya, e-learning. E-learning adalah salah satu kegiatan teleedukasi yang memberikan alternatif cara belajar baru di mana seorang murid dan guru tidak berada pada ruang dan waktu yang sama. Meskipun demikian, proses belajar mengajar tetap berjalan dalam lingkungan virtual. Oleh karena itu, e-learning sering disebut juga dengan virtual learning environment. Keuntungan pembelajaran berbasis website apa saja? Yang pertama di antaranya, belajar sepanjang waktu, maksudnya dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, berkomunikasi lebih mudah, yang mana dapat berinteraksi dengan guru dan teman sekelas tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Keuntungan yang lainnya yaitu kita dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rentang pengalaman dan tingkat kemampuan atau keterampilan skill kita. Selanjutnya, mudah dinilai.
jawaban kita dapat dinilai secara online dengan mudah. Karakteristik pembelajaran berbasis website. Yang pertama adalah lingkungan pembelajaran. Pembelajaran berbasis website memanfaatkan teknologi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif, fleksibel, dan menarik. Yang selanjutnya, konten pembelajaran. Konten pembelajaran yang disajikan sangat beragam, mulai dari teks, video, audio, gambar, serta interaktif. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran juga sangat beragam, seperti forum online, bacaan, percakapan langsung, diskusi online, dan simulasi. Yang terakhir, teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan umumnya diantaranya adalah video, conference, chat room, e-learning, platform, learning management system atau LMS, dan website. Penerapan pembelajaran berbasis website di dunia pendidikan. Yang pertama ada pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran jarak jauh sudah menjadi tren dan dianggap sebagai cara yang efektif untuk memperluas akses pendidikan. Yang kedua ada blended learning. Kombinasi antara pembelajaran online dan offline dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih lengkap. Selanjutnya ada MOOC atau Massive Open Online Course, menyajikan konten pembelajaran secara terbuka dan gratis. Yang terakhir adalah tutorial online, yaitu beberapa institusi pendidikan menyediakan tutorial online untuk mahasiswa agar dapat memahami materi dengan lebih baik. Selanjutnya adalah strategi efektif dalam pembelajaran berbasis website. Yang pertama adalah pilih platform yang pembelajarannya dianggap tepat. Perhatikan aspek teknis, fitur yang tersedia, kegunaan, dan kemudahan penggunanya. Yang kedua adalah tentukan waktu belajar dan waktu istirahat. Jangan belajar terus-menerus tanpa jeda, tetapi istirahatlah secara teratur untuk menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Yang ketiga adalah buat jadwal belajar yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, jangan sampai tergoda untuk menunda belajar dan menyelesaikan tugas di menit-menit terakhir. Selanjutnya adalah memilih metode pembelajaran berbasis website yang sesuai. Jadi, terdapat 2 langkah yang harus dilakukan untuk melakukan metode pembelajaran berbasis website, yaitu yang pertama adalah menentukan terlebih dahulu tipe pembelajaran yang akan disampaikan. Analisis kebutuhan yang dilakukan pada langkah ini untuk menentukan ranah mana yang akan disentuh oleh proses pembelajaran ini, apakah kognitif, psikomotor, atau efektif. Langkah yang kedua adalah memilih tipe pembelajaran berbasis web yang paling tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Di dalam tipe pembelajaran berbasis web, yang paling tepat pertama adalah menentukan ranah pembelajaran. Ranah pembelajaran yang paling mempresentasikan tujuan yaitu kognitif, psikomotor, dan efektif. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis web. 1. Interaksi. Interaksi yang berkomunikasi dengan yang lain menggunakan pembelajaran berbasis web yang sama. Dalam lingkungan belajar, interaksi berarti kapasitas berbicara antar peserta. Interaksi membedakan pembelajaran berbasis web dengan pembelajaran berbasis komputer atau komputer berbasis instruction. Hal ini berarti pembelajaran berbasis web tidak berkomunikasi dengan mesin, melainkan dengan orang lain yang tidak berada pada lokasi atau waktu yang sama. Interaksi tidak hanya menyediakan hubungan antara manusia, tetapi menyediakan keterhubungan isi.
di mana setiap orang dapat membantu antara satu dengan yang lainnya untuk memahami isi dengan komunikasi. Hal ini menciptakan lapisan belajar dalam menciptakan pengembangan media. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis web yang kedua adalah ketergantungan. Ketergantungan yang dimaksud adalah bagaimana siswa mudah menggunakan web. Ada dua prinsip dalam ketergantungan ini, yaitu konsistensi dan kesederhanaan, sehingga siswa tidak mengalami kesulitan baik dalam proses pembelajaran maupun materi dan aktivitas belajar lain. Tantangan dalam implementasi pembelajaran berbasis website. Yang pertama adalah konektivitas, karena masih banyak daerah yang memiliki masalah koneksi internet. Hal ini menjadi kendala. Yang kedua adalah kedisiplinan. Saat belajar online, kita harus lebih disiplin dalam mengatur waktu dan memotivasi diri sendiri untuk belajar. Tantangan dalam implementasi pembelajaran berbasis website. Yang ketiga, pembelajaran tingkat dasar. Belajar online masih menjadi tantangan untuk tingkat SD dan SMP karena dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat. 4. Ketergantungan pada teknologi. Tidak bisa dihindari bahwa kita sebagai pelajar akan sangat bergantung kepada teknologi, sistem yang terkadang rentan untuk mati lampu. Keunggulan dan kelemahan pembelajaran berbasis website. Keunggulan: 1. Fleksibel dalam penjadwalan belajar. 2. Hemat biaya transportasi. 3. Memperluas jangkauan belajar. 4. Metode pembelajaran yang beragam. Kelemahan: 1. Kurangnya interaksi tatap muka. 2. Pembatasan interaksi siswa dengan guru dan teman sekelas. 3. Peralatan teknologi yang diperlukan kadang belum memadai. 5. Belajar online membutuhkan disiplin yang tinggi. Teman-teman yang saya cintai dan Bapak dosen yang kami hormati, tentunya dari pembelajaran melalui website ini banyak sekali kelemahan dan juga banyak sekali keuntungan yang didapat. Tapi tentunya kita harus punya strategi bagaimana caranya agar pembelajaran melalui website ini bisa berjalan dengan maksimal dan meminimalisir kelemahan yang ada daripada penggunaan website ini. Karena kita tidak bisa menampik bahwasannya melalui website ini anak-anak itu bisa mengakses dengan mudah website apapun tanpa terkontrol. Tapi tentunya kita sekali lagi kita harus punya strategi bagaimana pembelajaran melalui website ini bisa berjalan dengan maksimal. Sekian pemaparan dari kami kelompok 6. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi sebuah sumber yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.